wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Hadratil kiram, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Ayahanda Dr. Fabali Musa beserta seluruh jajarannya yang hadir pada saat ini. Wali hadratil kiram, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kuburaya beserta seluruh jajarannya yang hadir di masjid ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak beserta dekan, dosen, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Pontianak, ibu bapak pengajian ahad pagi rahmatullah yang hadir di masjid ini, dengan rahmat Allah pada kesempatan hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi keringanan hati untuk melangkahkan kaki menghadiri taklim ini, dan roh daripada Perserikatan Muhammadiyah adalah adanya pengajian yang selalu dilaksanakan dan diakhiri dan dihadiri oleh seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taklim ini insya Allah berakhir nanti sampai jam 8, dan di dalamnya mungkin ada tanya jawab, dan silakan jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Selanjutnya pengajian di pagi hari ini akan disampaikan oleh Ayahanda Dr. Haji Fabali Musa selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang saat ini beliau telah bersama kita untuk membersamai mengisi pengajian yang kita hadiri di kesempatan pagi ini. Dengan rahmat Allah, mari kita ikuti bersama dengan hikmat sambil duduk sambil ngopi sambil sarapan. Ini semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami silakan kepada beliau untuk menyampaikan kajiannya. Fadlan Mustur. Kemudian unsur pimpinan daerah baik kota maupun Kuburaya, sekitarnya, jajaran pimpinan yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan kaum khususnya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah beserta jajaran, dan jemaah pengajian. Alhamdulillah bapak ibu-ibu malah mengisi dua saf atas dengan saf bawah.
Jadi ada golongan atas, ada golongan bawah nih. Memang tadi saya pesankan kalau yang dapat dipaksakan naik ke atas cukup di bawah saja ya. Hadirin wal hadirat rahmatullah, tanpa terasa hari ini sudah tanggal 2 Zulhijjah. Jadi tahun ini alhamdulillah walaupun mungkin hari-hari masih belum semua jemaah haji Indonesia hadir di Makkah, tapi sebagian besar sudah berada di Makkah. Informasi dari KBA kita, jemaah kita alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, layak terbang dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Alhamdulillah, semoga mabrur dan berkah. Amin Allahumma amin. Insyaallah hari Senin depan lagi ya, tanggal berapa itu? Tanggal 17 itu hari raya Idul Adha-nya. Jadi mudah-mudahan menjelang Idul Adha ini kita juga sehat, semangat dan penuh dengan berkah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahmatullah, mengawali pengajian ini saya memperhatikan bahwa kegiatan terbaru pimpinan pusat Muhammadiyah itu melalui Majelis Tarjih mengadakan konsultasi nasional tentang apa yang disebut dengan kalender Hijriah global. Jadi Muhammadiyah tetap memulai supaya ada satu kesatuan kalender Hijriah secara internasional. Walaupun sebenarnya sudah lama diusulkan oleh berbagai pihak dalam berbagai konvensi internasional. Jadi kalender global ini secara hijriah adalah menyatukan awal tahun, akhir tahun, bulan-bulan tertentu dalam hal ibadah dan sebagainya. Termasuk yang sudah dimulai ini adalah mengawali bulan Zulhijjah ini sehingga Idul Adha-nya serentak. Walaupun ada isu katanya Arab Saudi lebih awal hari katanya, tapi belum juga pasti. Sudah ya. Nah. Jadi kalau yang nasional masih iya udah mengglobal. Kalau tanggal 1 Januari seluruh dunia tanggal 1 Januari ya. Mengglobal. Nah, tinggal kita yang hijriahnya ini. Ada beberapa prinsip yang mendasar tentang kalender hijriah ini yang global. Pertama tentu hitungannya adalah pendekatan hisab. Pendekatan hisab, tidak tahulah yang namanya hisab itu ya, hitungannya itu astronomis lah, fisika, matematika pendekatannya, hitungannya. Kita ini termasuk yang tidak mampu lah mengikutinya itu, bagaimana menghitungnya. Tapi kemudian ada patokan yang sedikit berbeda dengan yang biasa kita lakukan hisab di Muhammadiyah. Kalau hisab di Muhammadiyah itu patokannya wujudul hilal. Berapapun derajatnya, kalau sudah positif hilal sudah nampak, sudah wujud gitu, maka sudah menandakan awal bulan besoknya. Nah, untuk
sudah diukur secara global, rata-rata dia minimal 5 derajat. 5 derajat dengan elongasinya 8. Jadi ketika rapat PWM beberapa waktu lalu, mungkin boleh jadi juga ada 2 kemungkinan. Mungkin yang pertama adalah semakin serentak melaksanakan ibadah di dalam Islam dengan kalender global, terutama Muhammadiyah yang biasanya pakai baju itu awal, tetap seperti awal, maka dengan titik derajatnya 5 derajat berarti di atas lagi. Kalau dari agama itu kan 3 derajat minimal ya. 3 derajat. Ini 5 derajat. Sehingga ada kawan-kawan yang mengatakan jangan-jangan nanti Muhammadiyah ikut kalender global itu lebarannya lebih lambat sehari. Tapi ini keputusannya kita masih menunggu tanfis dari pimpinan pusat Muhammadiyah seperti apa hasil rokat kali ini. Nah, itu informasi awal mengawali pengajian kita. Jadi kita masih tunggu tanfis dari PP seperti apa, baru nanti disosialisasikan ke seluruh jajaran Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau hisab di Indonesia itu kan patokannya imkan ru'yah. Imkan ru'yah itu berapa derajat? 2 derajat ya. Sebenarnya 2 derajat di Indonesia itu belum pernah terlihat bulan ya. Tapi apa maksudnya sebenarnya? Kenapa 2 derajat? Waktu Indonesia itu terbagi 3. Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Nah, sebenarnya Pulau Jawa itu walaupun bagian barat waktunya, tapi kalau untuk kemunculan bulan itu sudah hampir masuk ke bagian tengah. Jadi kalau 2 derajat di Jawa, maka di Sumatera itu sudah hampir 3 derajat. Tapi di Indonesia bagian timur sudah 1 derajat, berarti sudah positif semua. Makanya 2 derajat menjadi ukuran imkan ru'yahnya. Jadi seluruh Indonesia menjadi sudah wujudul hilal. Tapi kalau di Pulau Jawa masih 1 derajat, di bagian timur itu biasanya masih minus, belum sampai 1 derajat. Walaupun di bagian barat sudah lebih di atas 1 derajat. Maka kenapa dulu para ulama menginginkan dengan imkan ru'yah istilahnya itu 2 derajat patokannya. Nah, tapi untuk kalender global Hijriah ini adalah 5 derajat. Nah, mudah-mudahan penyatuan ini bermanfaat. Pertama tentu di Muhammadiyah yang tadinya pakai patokan wujudul hilal, maka sudah juga bergeser dia kena 5 derajat. Baik, hadirin rahmatullah, memasuki bulan Zulhijjah ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang puasa sunnah. Ada 2 riwayat. Yang pertama itu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis dari istri Nabi sumbernya, bahwa Nabi biasanya berpuasa di awal bulan Zulhijjah itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 plus 10 awal sebelum berkhutbah ya. Itu bisa dilihat di Muhammadiyah Or'id tentang
Banyak puasa di bulan Dzulhijjah judulnya. Tapi hadis yang menyatakan tentang pahalanya berpuasa sunnah itu adalah Arafah 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah itu pahalanya besar, mengampuni dosa sebelumnya dan bahkan sesudahnya, setahun sebelumnya. Nah, jadi bagi kita yang paling disepakati itu adalah 9 Dzulhijjah, puasa Arafahnya. Nah, itu sebenarnya kalau kajian tafsir, kata Arafah itu artinya mengetahui. Arafah. Jadi riwayat dari tafsir itu ketika perintah kurban itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada dua ibadah yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad itu sejak Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah kurban, yang kedua ibadah haji. Ibadah haji itu dari Nabi Ibrahim juga. Nah, menurut analisis para ahli tafsir, sebenarnya Nabi Ibrahim itu 3 malam mimpinya tentang perintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Jadi memang kalau dilihat setting sejarahnya, ibadah kurban ini luar biasa bebannya bagi Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim itu di Mesir bersaksinya Hajar. Hajar ini istri yang kedua, mendapat anak lahir namanya Ismail. Oleh Allah disuruh dipindahkan ke Bakkah, yang jadi Makkah sekarang. Anak masih bayi dibawa ke Bakkah, setelah itu balik lagi ke Mesir. Jadi anak kecil namanya Ismail, dan peristiwa yang khas ketika Ismail kecil itu adalah ketika air susu dari ibunya Hajar itu kering, sementara Ismail ini ingin menyusu. Hajar mencari air kemana-mana, ke padang pasir. Akhirnya ketemu saluran air mengalir, lalu diungkapkanlah dengan perintah Zamzami, Zamzami, berkumpullah air, berkumpullah, bahkan menjadi istilah air Zamzam sekarang ini. Nah, itu ketika Ismail kehausan, kakinya menghentak-hentak ke tanah gitu, lalu keluar air. Oleh Hajar diperintahkan air itu untuk berkumpul, jangan cerai-berai, Zamzami, Zamzami, berhimpunlah, berhimpunlah. Maka sampai sekarang jadinya air Zamzam. Nah, itu bayangkan Hajar dengan anaknya ditinggalkan oleh Ibrahim di Mesir, dia di Mekah. Nah, kira-kira sekitar 6 tahunan Ibrahim berkunjung lagi menemui anaknya di Mekah, di Mekah itu, lalu dapat mimpi. Mimpinya itu oleh ahli tafsir disebutkan mulai dari malam 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah itu bentuknya masih perintah, bentuk mimpinya itu. Ya Ibrahim, aufi bin nazrik. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Jadi terbangun dalam 8 Dzulhijjah itu, apa kira-kira maksud dari perintah Allah? Kok menyuruh menunaikan
nazar. Pernahkah saya bernazar? Maka hari ke-8 disebut hari tarwiyah. Tarwiyah itu artinya mereka-reka, melilit-lilit apa maksud mimpinya. Tapi Nabi Ibrahim ternyata bahwa ketika di Mesir, Nabi Ibrahim itu suka menyembelih hewan, dibagikan ke fakir miskin, sampai malaikat itu kagum. Ibrahim, engkau ini luar biasa menyembelih hewan, bagikan ke fakir miskin, gitu kan. Apa jawab Ibrahim? Ini perintah Allah, ini ajaran Allah. Jangankan hanya hewan, kalau saya punya anak, nah, waktu itu masih belum punya anak, disuruh sembelih, saya lakukan. Oh, gitu ya. Maka hati-hati juga ngomong. Saya lakukan kalau disuruh sembelih anak saya. Nah, ketika mimpi malam tanggal 8 Zulhijjah itu, dengan tunaikan nazarmu, jangan-jangan itu maksudnya. Udah berpisah 6 tahun dengan anak, baru ketemu masih rindu, disuruh sembelih. Bayangkan. Gara-gara pernah terkecap ketika malaikat membangga-banggakan sikap Nabi Ibrahim suka menyembelih hewan. Nah, tanggal 8 mulai sedih. Wah, ini bakal berpisah dengan anak yang sangat dirindukan ya. Sudah 6 tahun berpisah gitu kan dia. Sekarang baru bertemu disuruh sembelih. Jadi sudah biasa bayangkan kan ya. Kalau sedih biasanya ingat makan dan ingat minum ya kan. Maka tanggal 8 itu disebut Nabi Ibrahim sudah tidak makan minum lagi, sudah berpuasa karena menahan kesedihannya. Maka para ahli tafsir menyatakan ada puasa tarwiyah mengenang Ibrahim ketika mereka-reka mimpinya itu kemana arahnya. Nah, begitu malam ke-9 mimpinya sama lagi. Perintahnya, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Nah, hari ke-9 udah tahu lah mimpinya ini arahnya memang harus sembelih anak. Maka disebut dengan Arafah, mengenal, mengetahui. Tanggal 9 makin ingat makan dan ingat minum, makin terbayang dengan anak ini bagaimana ininya gitu ya. Malam ke-10 mimpi lagi, bahkan mimpinya langsung digambarkan menyembelih anaknya, menyembelih Ismail. Nah, tidak ada pilihan lain, sudah tiga malam mimpinya. Maka besok paginya dikatakan kepada sang putra, wahai Ananda, ayah bermimpi menyembelih engkau, bagaimana menurut engkau? Kata anaknya, If'al Matumar, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah sabirin. Ayahanda silakan laksanakan mimpi itu, engkau akan dapati Ananda sabar, siap menerima perintah Allah ini. Makin sedih, maka hari ke-10 itu, 10 Zulhijjah, kita disunahkan tidak makan minum ketika turun untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru makan minum setelah selesai Idul Adha-nya. Nah, ketika berkemas sang anak itu digoda oleh iblis. Pertama yang digoda itu adalah Ismailnya. Ismail, tahu nggak kamu nak dibawa kemana oleh ayahnya? Oh, untuk yang baik-baik. Oh tidak, kata iblis. Dia ini akan menyembelih engkau. Jangan kau turuti, kata iblis. Ini perintah Allah, saya akan taati, kata Ismail. Maka dilemparlah iblis itu. Maka ada lempar orang ibadah haji kan. Dan menggoda anaknya, goda ibunya. Hajar, tahu nggak? Anakmu nak dibawa oleh suamimu itu kemana? Oh, itu memenuhi perintah Allah. Udah, mau disembelih.
Coba kamu larang. Oh tidak, kalau itu perintah Allah saya akan ikuti. Udah pergi sana, akhirnya dilempar lagi oleh Hajar. Maka lempar jumrah yang kedua itu ya. Cuman kadang-kadang orang melempar jumrah ini emosinya juga kawan sendiri dilempar. Semangatnya. Jadi memang itu untuk menolak godaan iblis. Terakhir yang kedua adalah Ibrahim itu sendiri. Ibrahim pada kasihan anak disembelih, padahal dah 66 tahun berpisah. Anak ini bagus, cerdas. Kenapa kamu Allah pokoknya iblis menggoda macam-macam? Akhirnya juga dilempar oleh Ibrahim. Nah, berangkatlah sang anak dengan sang ayah ini ke padang pasir tentunya untuk proses penyembelihan. Nah yang luar biasa sang anak ini ya, Ismail, ketika akan disembelih, ayahanda Ananda ikhlas disembelih, tapi izinkan ada permohonan Ananda. Ya, apa Ananda harapkan? Yang pertama kata dia, penyembelihan itu berproses supaya cepat pelaksanaannya, pertajamlah pisaunya. Udah Ananda udah ayah asah pisaunya ini. Yang kedua kata dia, pasti sakit disembelih, maka ikatlah tangan Ananda dan kaki biar tidak meronta ketika disembelih. Oh ya baik Ananda, dari itu sambil nangis Ibrahim itu. Yang ketiga, ayahanda pasti tidak tega melihat Ananda disembelih, maka tutuplah wajah Ananda supaya ayah tidak melihat wajah Ananda secara langsung ketika menyembelih. Baik. Dan yang keempat, permintaan Ananda yang terakhir kata Ismail, orang yang merasa paling kehilangan itu ibunda. Maka nanti setelah Ananda disembelih, lepas baju yang Ananda pakai ini, berikan kepada ibunda sebagai kenang-kenang. Sambil menangis Ibrahim itu menjawab, ya Ananda. Dah sekarang Ananda siap disembelih. Nah begitu akan proses penyembelihan, barulah Allah langsung berfirman, hei Ibrahim, engkau sudah tunaikan nazarmu. Maka kemudian kata Allah, aku ganti dengan seekor kibas. Akhirnya yang tersembelih adalah seekor kambing. Nah luar biasa. Setelah itu barulah dengan bertakbir mereka pulang, dua beranak ini menemui istrinya dengan membawa daging kurban, yaitu daging hewan, sambil bertakbir. Nah barulah ingat, oh iya udah berdoa tidak makan, baru ingat, baru merasa lapar gitu ya. Maka kita sudah makan sekarang. Nah tentu insya Allah kita berkurban. Dan prinsip yang pertama dari peristiwa Nabi Ibrahim ini, tidak boleh manusia dijadikan korban. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, upayakan berkorban kita itu tidak ada menyembelih hewan dalam bentuk apapun. Itu ada 4 dimensi tadi itu yang pesan dari Ismail itu. Yang pertama, percepat prosesnya. Jadi kalau ingin menolong orang kan pengorbanan, percepat, jangan lama-lama. Lama-lama nanti bisa jadi dipikir. Jadi Imam Al-Ghazali itu membiaskan dengan peristiwa orang manjat pohon kelapa. Orang manjat pohon kelapa dengan tingginya ketinggian 20 meter ke atas itu, tahu-tahu datang angin kencang. Angin kencang, kalau yang biasa pernah manjat pohon kelapa ya, goyangannya juga atas kuat. Tapi jangan pohon kelapa itu patah walaupun diterpa anginnya kuat.
api goyangannya luar biasa, dan jarang kelapa itu yang akarnya tercerabut begitu tumbang walaupun angin kuat. Itu luar biasa pohon kelapa. Tapi orang yang di atas ini merasa goyangannya luar biasa. Aduh, ini akhirnya berdoa, ya Allah, tolong selamatkan aku ya Allah. Aku berniat, kalau Engkau selamatkan aku akan sembelih seekor kambing. Masih angin goyang. Lalu dia pelan-pelan turun gitu sampai ke tengah, goyangannya tidak berapa kuat, dan harapan selamat lebih besar. Ya masih berdoa, ya Allah selamatkan aku ya Allah, tapi aku akan berkorban. Cuma kalau kambing terlalu besar. Sudah, aku akan dibeli ayam jangan. Karena proses waktu itu kan. Akhirnya pelan-pelan turun sampai ke bawah. Oh, udah selamat ini. Ya Allah, alhamdulillah sampai, tapi tak jadi lagi beli hewan. Adalah bersyukur ya, alhamdulillah, terima kasih ke Allah. Jadi kadang-kadang proses waktu itu, pengorbanan itu bisa berubah niatnya gitu. Maka kenapa? Percepat prosesnya. Sembelih tadi itu, pertajam pisaunya supaya hati tak berubah. Yang kedua, pengorbanan itu jangan terlalu dipahat, tapi tenang-tenang, karena akhirnya menjadi tidak tega. Itu pesan Ismail. Makanya kenapa tutup wajah Anda nih kalau untuk sembelih. Ya, pejam mata lah kalau bersedekah, adalah hanya berkorban. Yang ketiga, ikat bagian-bagian yang suka memberontak, utama hati. Hati ini kalau udah diikat, macam-macam, dari macam orang manjat kelapa tadi itu, akhirnya lama-lama berubah jadinya kan, tak jadi gitu. Ikat dan mantapkan. Dan yang keempat, buat kenangan bagi orang-orang yang tentu layak untuk mendapatkan kenangan. Itu pengorbanan yang diajarkan oleh Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Nah, insya Allah ya, kita berkorban memenuhi kriteria itu. Ini aja mungkin pengantarnya. Nggak terasa nih, udah jam 7 udah. Silakan kalau ada dialog, ada pertanyaan, dan mesti saya yang jawab. Silakan dari jemaah-jemaah